Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrali sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HKI semester 4 kelas C dan D, hari ini kita kembali bertemu di MK Fikih Munakah 2 yang sekarang sudah memasuki pertemuan ketiga ya. Berdasarkan RPS, hari ini kita akan membahas tentang temanya adalah tentang walimatul arus ya. Walimatul arus. Oke. Kita langsung saja ya karena materi ini tidak banyak. Karena saya terus terang sudah memahami dan menyadari bahwa kalian sudah paham apa itu walimatul arus. Atau dalam istilah orang kampung yaitu resepsi pernikahan. Resepsi pernikahan atau apa? Apa itu istilahnya? Ya, kawinan gitu ya. Ada acara kawinan gitu ya. Biasanya kalau orang di kampung-kampung di Serang, di mana? Di Pandeglang, di Rangkas dan seterusnya. Biasanya begitu. Kawinan, ada acara kawinan, hajatan gitu ya. Nah, kita akan melihat secara fikih, secara Islam bagaimana pandangan tentang walimah. Dan nanti di akhir saya akan berikan kalian tugas kembali dan tugasnya ini agak spesial. Oke, baik, kita langsung ke materi. Saya langsung modul saja ya. Oke, kita lihat. Belum muncul ya. Apakah sudah muncul? Nah, ini dia ya. Materi ke-1, bukan ke-1 ini, kedua ya, sorry. Kedua, fikih munakad 2. Temanya walimatul arus. Kalau yang pertama kan khitbah kemarin. Oke, yang kita pelajari di sini ada 3, akan kita bahas secara ringkas. Ada 3 pengertiannya, hukumnya, dan tradisi walimatul arus di Indonesia. Langsung pengertiannya. Secara bahasa, walimah itu diartikan dengan al-jam'u. Artinya berkumpul. Jadi dari segi bahasa, walimah itu adalah tempat orang berkumpul atau banyak orang yang berkumpul dalam rangka untuk merayakan sesuatu. Apa? Ya tentu saja merayakan pernikahan sepasang suami dan istri. Jadi al-jamu artinya berkumpul, itu menandakan bahwa suami dan istri berkumpul, bersatu, bersama saudara, bersama kerabat, dan bersama para tetangga. Secara bahasa seperti itu, al-jam'u. Sedangkan secara apa namanya? Al-walim, makna dari al-walim, walimah itu makanan, bisa juga diartikan makanan, bukan bermakna berkumpul, tetapi al-walim bermakna makanan. Al-Maidah. Artinya
walimah di sini juga selain berkumpulnya para saudara, para kerabat, dan para tetangga handai tolan, juga dimaknai sebagai orang berkumpul untuk menikmati makanan yang disediakan oleh sohibul hajah. Kenapa? Walim itu artinya makanan pengantin. Jadi makanan yang disediakan khusus dalam acara perkawinan yang dinikmati oleh seluruh tamu undangan atau yang lainnya. Jadi artinya berbagi syukur, berbagi kenikmatan antara sohibul hajat atau orang yang menikah dengan orang lain yang berada di sekitarnya. Itu walimah. Berbagi rezeki, berbagi makanan bersama orang-orang lain. Yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hukumnya dari walimah ini. Hukumnya walimah itu ada dua arah. Pertama, hukum melaksanakannya, dan yang kedua, hukum menghadirinya. Jadi dua arah ya. Satu kepada pelakunya atau kepada orang yang memiliki hajat, dan yang kedua hukum orang yang diundang. Bagaimana hukumnya? Nah, hukum walimah itu kita lihat hukum melaksanakan walimah menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Ya karena memang ada manfaatnya. Salah satunya adalah agar orang lain tahu bahwa antara suami dan istri telah melangsungkan akad nikah dan mereka sah sebagai pasangan suami istri. Dan orang lain tuh perlu tahu supaya nanti kalau misalnya ada masalah atau ada apapun, orang sudah tahu, oh dia suami istri. Oh mereka sudah menikah. Oh mereka sudah terikat dalam perkawinan. Jadi tidak ada masalah. Beda ceritanya kalau orang ini diam-diam. Mereka menikah diam-diam. Yang terjadi adalah orang menaruh rasa heran. Kok mereka sudah bareng-bareng jalan? Memang yang mereka sudah nikah. Nah, tetangga yang melihat itu kan bertanya-tanya. Itu kalau mereka menikah dengan cara tanpa disebarluaskan kepada tetangganya atau kepada orang lain. Maka dari itu hukum melaksanakan walimah itu sunnah muakkad karena dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berdasarkan hadis Nabi ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Anas berkata, ma'aulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nisaihi ma'aulama ala Zainaba aulama bisyatin. Jadi Nabi pernah mengadakan walimah bersama pernikahan istri-istrinya. Jadi ketika Nabi menikah, Nabi mengadakan walimah, mengadakan resepsi, mengadakan acara perkawinan, tasyakuran perkawinan. Dan juga untuk anaknya Zainab. Jadi Nabi merayakannya. Dan Nabi merayakannya aulama bisyatin dengan menyembelih seekor kambing. Jadi Nabi menikah dengan para istri-istrinya, Nabi mengadakan walimah dan melaksanakan perkawinannya dengan tasyakuran menyembelih seekor kambing. Termasuk juga Nabi saat menikahkan anaknya Zainab, dia juga menyembelih kambing, menyembelih hewan kambing. Itu hukum melaksanakan walimah. Nah, yang berikutnya hukum menghadiri walimah. Bagaimana hukumnya? Ulama juga sepakat bahwa hukum menghadiri undangan walimah itu wajib. Karena dasarnya adalah hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW, wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang meninggalkan undangan pernikahan atau undangan walimah, faqad asallah,
wa rasulahu, maka sesungguhnya dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi jika kita diundang, kita diberikan invite card atau kartu undangan untuk menghadiri sebuah acara pernikahan, maka hukumnya adalah wajib menghadiri. Wajib. Tidak boleh tidak. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya kita mendapatkan undangan pernikahan dari teman kita, tetapi ada kendala Pak. Kendalanya bagaimana? Nah, kita lihat. Kalau misalnya ada uzur syar'i, misalnya sakit, misalnya ada saudara kandung atau orang tuanya yang meninggal misalnya, dan bersamaan waktunya, maka itu bisa tidak wajib menghadiri. Karena ada unsur uzur syar'inya, sakit atau ada kerabat yang meninggal di waktu bersamaan. Dan yang kedua, kalau misalnya di tempat tersebut atau tempat undangannya ada kemungkaran, misalnya yang mendatangkan pentas seni yang justru mengumbar kemungkaran, maka itu bisa kita yang mendapatkan undangan menolak untuk mendatangi tempat tersebut. Dan kemungkaran yang lain yang mungkin bisa dijelaskan sambil jalan atau sambil melihat situasinya. Yang ketiga, kalau misalnya undangan itu eksklusif, yang diundang misalnya orang-orang kalangan jet set kelas atas. Nah, kita yang tahu kondisinya itu bisa saja menolak kehadiran dan menolak undangan. Karena alasannya apa? Mereka cenderung eksklusif. Mereka cenderung milih-milih orang yang diundang. Misalnya kita ini ya kita termasuk orang yang kaya juga misalnya. Terus kita diundang oleh teman yang juga kaya sama kayanya dengan kita misalnya. Dan dia juga mengundang teman-teman yang lain yang profesinya sama dan derajatnya sama. Nah, kalau kita sadar hal itu seperti itu, kita bisa menolak. Karena apa? Karena dia telah melakukan sesuatu yang mungkin menurut mereka wajar, tapi bagi kita yang memegang teguh ajaran Islam tidak wajar ini. Harusnya undanglah sesuai dan tidak memandang apa dan siapa mereka. Undang saja, apalagi saudara-saudaranya atau kerabat-kerabatnya ada yang memiliki kemampuan ekonomi di bawah dia. Itu harusnya diundang semuanya. Tidak dibatasi satu dua orang dari kalangan tertentu saja. Itu dari sisi ekonomi. Kalau misalnya dari sisi status sosial, yang diundang semua pejabat atau kiai level tinggi yang pamornya agak tinggi. Sementara yang rakyat biasa tidak diundang atau yang bukan punya jabatan tidak diundang. Nah, itu juga tidak baik. Dan kalau kita yang diundang, ya kita bisa menolak. Termasuk juga misalnya saya pernah diundang sama mahasiswa nih, teman-teman kakak kelas kalian dulu mengundang saya, Pak, mohon kehadirannya tanggal sekian, Pak. Kami mengundang Bapak untuk hadir dalam acara resepsi perkawinan kami, Pak. Oke, di mana? Di mana? Mana itu? Di Sumur. Waduh, saya kaget. Loh, betapa jauhnya jarak dari Serang ke Sumur. Berat sekali. Maka saya bilang sama dia, mohon maaf ya, saya hanya mau doakan supaya kalian bisa melaksanakan acara dengan baik, resepsinya berjalan lancar, dan semoga kalian bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya cuma doakan saja. Dan saya mohon maaf karena tidak bisa hadir karena saya tidak punya waktu dan tempat kamu kejauhan ya, mohon maaf ya. Gitu. Saya bilang begitu. Ya ada apa-apa kalau seperti itu, ada udzur syar'inya berarti kan.
Jadi ada uzur syar'i, halangan tempat yang jauh misalnya. Atau yang mengundang apa? Di Sumatera Barat, di Padang Pariaman. Nah, itu jauh banget itu. Tidak bisa ke sana, misalnya seperti itu. Nah, itu wajib menghadiri undangan apabila tidak ada uzur syar'i, kedua tidak ada kemungkaran, dan yang ketiga yang diundang dari semua kalangan. Nah, sekarang yang terakhir hikmah walimah. Hikmah walimah. Apa saja hikmah dilaksanakannya walimah? Yang pertama adalah merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah kita diberikan rezeki yang melimpah, alhamdulillah kita telah mendapatkan pasangan yang sakinah, alhamdulillah kita sekarang mulai belajar untuk menata keluarga dengan sebaik-baiknya, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk membina keluarga yang baik, mawaddah warahmah. Nah, rasa syukur itu kita tuangkan, kita ungkapkan dalam bentuk ya kita mengadakan walimah. Rasa syukur kepada Allah atas rezeki dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tanda penyerahan anak gadis kepada suami dan kedua orang tuanya. Jadi karena saat akad diucapkan antara seorang wali dan seorang suami, calon suami, maka disitulah sebenarnya tanggung jawab atau beban kehidupan yang dimiliki oleh istri si perempuan berpindah dari orang tua kepada suami saat itu juga. Jadi diberikan tanda, oh ini sudah berubah, sudah menjadi hak dan menjadi tanggung jawab suaminya. Nah, disitulah hikmah walimah itu terjadi. Jadi sebagai tanda telah diserahkannya tanggung jawab anak gadis dari bapaknya, dari orang tuanya kepada suaminya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah sebagai tanda resmi adanya akad nikah. Jadi ya, untuk meresmikannya setelah ada ucapan dan penyampaian akad nikah, ya disyukuri, diberikan tanda harus diadakan akad walimah, walimatun nikah. Yang keempat sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri. Jadi ya walimah itu tanda dimulainya kehidupan baru seorang suami yang siap menjadi nahkoda bagi istrinya dan juga anak-anaknya nanti dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Berat ringan semua sama-sama dipikul dan dijinjing. Jadi tidak ada yang merasa ini tugasku, ini tugasmu. Bukan, semuanya tugas bersama. Dan disinilah walimah merupakan tanda awal dimulainya hidup baru itu. Yang kelima, sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah. Artinya akad nikah itu juga sebagai pengucapan dan juga sebagai tanda dilakukannya kesepakatan bahwa seorang suami siap menanggung beban keluarga dengan menikahi si perempuan ini. Dan artinya juga hubungan suami istri juga terikat secara sosiologis dengan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Apa itu? Ya, sebagai anggota masyarakat dalam sebuah komunitas yang bertanggung jawab menyiapkan diri untuk berbaur dan berinteraksi satu sama lain dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Dan situlah arti sosiologis dari sebuah walimah. Maka dari walimah itu diwajibkan untuk menghadiri undangan. Kenapa? Ya karena nanti akan berinteraksi satu sama lain antara suami istri dengan warga di sekitar yang atau orang-orang yang mendapatkan undangan. Jadi itulah hikmah dilaksanakannya walimah. Dan yang terakhir sebagai pengumuman bagi masyarakat bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri. Seperti yang saya katakan tadi. Sebagai woro-woro kata orang Jawa, sebagai informasi, sebagai pemberitahuan bahwa mereka sudah resmi, sudah sah sebagai suami istri dan siap diterima oleh masyarakat di sekitar.
Nah, itulah hikmah-hikmah yang terjadi di walimah. Nah, yang terakhir ini adalah tradisi walimatul arus di Indonesia. Nah, untuk yang ini saya akan jadikan tugas ya. Tugasnya apa? Kita lihat ya bersama-sama. Oke, kita lihat di apa? Di ini di GCR berikut ini. Kita lihat, yuk. Nah, ini dia ya, sudah muncul ya tugas untuk MK Fikih Munakah 2, tugas 2. Tugas 2 adalah mini riset. Jadi kalian nanti saya minta untuk melakukan mini riset dengan bentuk melakukan observasi di tempat kalian masing-masing. Tempat kalian masing-masing itu maksudnya adalah kalian nanti ke rumah, di rumah kalian, nanti kalian langsung mengadakan observasi. Pak, rumah saya jauh, Pak. Gimana? Ayo, nanti ada solusinya. Oke, perhatikan dulu. Nah, saat kalian melakukan observasi, perhatikan pertanyaan masalahnya. Apa pertanyaan masalahnya? Kita lihat. Bagaimana tradisi walimatul arus di kampung kalian? Ini pertanyaan masalahnya. Kemudian narasumbernya siapa? Nanti kalian harus mengobservasi dan mewawancarai satu orang tua, saudara, atau kerabat kalian sendiri. Yang kedua, tokoh agama atau tokoh masyarakat yang paham tentu saja dengan tradisi walimatul arus di kampung ini, di kampung kalian. Dan yang ketiga, kalau ada ya, kalau tidak ada wajib. Ya wajib hanya 1 dan 2. Yang ketiga adalah pelaku walimatul arus. Nah, kalau misalnya pelaku walimatul arus itu adalah orang tua kalian sendiri, ya sekalian. Maksud saya kenapa dibedakan kalau misalnya pelakunya bukan orang tua kalian, tapi orang lain. Itu ya. Nah, perhatikan catatannya. 1. Uraikan dalam bentuk laporan mini riset. Jadi nanti buatkan laporannya. Nanti ada sistematikanya. Bagi yang berasal dari daerah yang jauh dari akses transportasi dan komunikasi seperti asal luar Banten, maka wilayah mini riset bisa diganti dengan lokasi terdekat dan mudah dijangkau. Misalnya kalian kos-kosan. Nah, berarti kalian tinggal lakukan mini riset di lokasi sekitar kos-kosan kalian. Makanya nanti cari siapa tokoh masyarakatnya, siapa pelaku walimatul arus, dan seterusnya. Nanti baru kalian lakukan wawancara. Itu. Kemudian yang ketiga, wajib menyantumkan nama lokasi tempat di mana mini riset dilakukan. Jadi nanti kalian harus menunjukkan lokasi penelitian kalian di mana. Riset kalian di mana ini? Oh, ternyata di kampung kalian sendiri, misalnya di Pandeglang. Nah, sebutkan desanya mana, kecamatan mana. Kalau misalnya kalian ini risetnya di tempat kos-kosan kalian, ya berarti sebutkan di desa apa, di kelurahan mana, kota Serang. Nama kelurahannya disebutkan. Jadi harus disebutkan supaya tidak kayak tahun-tahun yang lalu di kakak kelas kalian tuh kadang saya sering menemukan dia hanya menjelaskan tradisi walimatul arusnya, tapi dia lupa menyebutkan nama tempatnya. Jadi kalau misalnya nanti ada di antara kalian yang tidak menyebutkan tempat mini riset, saya akan kurangi nilainya. Harus ini supaya mudah dipertanggungjawabkan. Nah, kita lihat. Ini tugasnya individual. Tugasnya individual, bukan tugas kelompok. Kemudian laporannya diketik di MS Word dengan ukuran kertas A4
dan spasinya 1,5. Bukan 1, bukan 2, tapi 1,5, 1,5. Kemudian sistematikanya, lakukan pendahuluan dulu, uraikan pendahuluan dulu, jelaskan apa itu walimatul arus, kemudian segala yang berkaitan dengan pernikahan boleh dimasukkan. Kemudian yang kedua, masukkan inti mini riset kalian. Seperti pandangan narasumber tentang tradisi walimatul arus di daerah setempat. Dan yang ketiga, kesimpulan dan penutup. Itu ya. Dan kalau misalnya, Pak, saya rumah saya, ini misalnya gini, rumah saya di Riau, Pak. Tapi saya bisa, Pak, bisa melakukan Indonesia di sana, Pak. Caranya dengan saya telepon, Pak. Gimana kalau kayak gitu, Pak? Boleh, silakan. Jadi bagi kalian yang mau Indonesia di rumah kalian masing-masing, tapi karena jauh, dengan cara telepon ya boleh. Tapi tolong teleponnya sesuaikan dengan narasumbernya. Kalau narasumbernya minta begini-begini ya ikuti saja. Atau misalnya mau wawancara dengan tokoh agama atau pelakunya, yang kebetulan pelakunya bukan saudara tapi orang lain, ya silakan ikuti aturannya. Tapi tolong kalau bisa direkam supaya mudah. Bisa seperti itu. Dan batas akhirnya hari Selasa minggu depan tanggal 27 Februari 2024 jam 08.00. Ingat batas akhirnya, karena kalau misalnya kalian tidak memperhatikan batas akhir, maka nanti kalau sudah terlambat 1 menit pun ya akan saya tolak, akan ditolak itu. Dan ini tolong diperhatikan karena berdasar pengalaman semester 3 yang lalu, banyak di antara kalian yang tidak mengumpulkan tugas karena terlambat mengumpulkan. Jadi tolong diperhatikan, ingat baik-baik jadwalnya. Jadi jangan sampai terlambat. Oke, saya kira itu ya penjelasan saya mengenai tugas. Nanti silakan kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan, baik terkait dengan materi tentang walimah ataupun tentang tugas. Silakan kalian tulis kolom komentar kalian di kolom komentar di channel YouTube atau di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Baik, saya kira itu materi kita hari ini. Terima kasih dan semoga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tugas yang tadi sudah saya sebutkan. Dan mari kita akhiri perkuliahan kita hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.